Perkenalkan, nama saya Putri Alyasari dari Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan semester 3 dengan NIM 2331690206. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang diare untuk memenuhi tugas ujian tengah semester PLC 3. Apakah kalian tahu apa diare itu? Jadi definisi dari diare adalah sebuah penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair. Biasanya terjadi paling banyak 3 kali dalam sehari. Dan di negara berkembang, diare adalah penyebab kematian paling umum pada balita dan juga membunuh lebih dari 2,6 juta orang setiap tahunnya. Berikut adalah anatomi fisiologi dari usus besar manusia dan bagiannya. Ada kolom transversum, ada kolom ascendens, usus halus, cecum, terus ada rectum, ada kolon sigmoid, ada kolon descendari. Dan ada usus besar, yaitu ada cellum dan appendix. Apa kalian tahu seberapa umumkah diare itu? Jadi, diare sangat umum terjadi. Diare merupakan salah satu penyebab paling umum di mana orang-orang mencari pertolongan medis karena dapat membahayakan nyawa dari penderita tersebut. Ada fungsi organ usus besar. Yang pertama, menyimpan zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan mengeliminasi zat sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Yang kedua, menyerap air dan garam dari sisa makanan yang sebelumnya telah diproses di usus halus. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keempat, mendegradasi atau menghancurkan bakteri. Perjalanan penyakit diare. Jadi, diare itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor infeksi masuk dan berkembang dalam usus, lalu hipersekresi air dan elektrolit mengisi rongga usus sehingga dapat menyebabkan diare. Terus ada fase malabsorpsi karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi, tekanan osmotik meningkat. Lalu, adanya pergeseran air dan elektrolit ke rongga usus sehingga menyebabkan diare. Yang ketiga ada faktor makanan. Jadi, toksin yang dapat diserap itu hiperstetiastiknya menurun dan kesempatan usus menyerap makanan sehingga menyebabkan diare. Yang keempat ada faktor psikologi dalam keadaan cemas, lalu hiperstatistik menurun dan kesempatan usus menyerap makanan sehingga menyebabkan diare. Faktor-faktor terjadinya diare ada 4. Yang pertama, faktor infeksi. Proses ini dapat diawali dengan adanya mikroorganisme atau kuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian berkembang dan usus dan merusak sel mukosa yang dapat menurunkan daerah permukaan usus. Selanjutnya terjadi perubahan kapasitas usus yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi usus menyebabkan sistem transport aktif dalam usus sehingga sel mukosa mengalami iritasi. Yang kedua ada faktor malabsorpsi, merupakan kegagalan dalam melakukan absorpsi yang mengakibatkan tekanan osmotik meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke rongga usus yang dapat meningkatkan rongga usus sehingga terjadilah diare. Yang ketiga ada faktor makanan. Hal ini terjadi apabila toksin yang ada tidak mampu diserap dengan baik sehingga terjadi peningkatan peristaltik usus yang mengakibatkan penurunan kesempatan untuk menyerap makanan yang kemudian menyebabkan diare. Yang keempat ada faktor psikologis. Hal ini dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan peristaltik usus yang akhirnya mempengaruhi proses penyerapan makanan yang dapat menyebabkan diare. Penyebab diare. Apa sih penyebab diare itu? Penyebab diare pada orang dewasa dan anak-anak umumnya adalah infeksi usus. Infeksi ini terjadi ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang kotor dan terkontaminasi. Mikroorganisme yang menyebabkan infeksi usus adalah bakteri Salmonella atau Escherichia coli. E. coli adalah bakteri yang umum ditemukan di dalam usus manusia
Dan salah satu bakteri E. coli yang berbahaya adalah E. coli O15H7. Bakteri ini bisa menghasilkan racun yang mampu merusak dinding usus kecil dan mengakibatkan kram pada perut, diare yang bercampur dengan darah hingga muntah-muntah. Apa saja ciri-ciri dan gejala diare? 1. Feses lembek atau cair lebih dari 3 kali sehari. Yang kedua, sakit perut. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Dan keenam, dehidrasi. Ciri-ciri dehidrasi. Tanda-tanda dehidrasi ringan sampai dengan sedang. 1. Anak jauh lebih haus. 2. Mulut kering. 3. Mata kering. 4. Tidak ada air mata saat menangis. 5. Tidak pipis lebih dari 6 jam. 6. Urin jauh lebih gelap. 7. Pusing saat berdiri atau duduk tegak. Dan ke-8. Kulit terasa dingin dan kering. Tanda-tanda dehidrasi berat. 1. Mudah marah dan merasa kebingungan. Yang kedua, air mata yang sedikit dan mulut terasa kering. Yang ketiga, denyut jantung cepat namun lemah. Pencegahan dari diare. Cara mencegah diare ada 1. Mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. 2. Menjauhi makanan yang kotor dan terkontaminasi. Yang ketiga, minum air yang bersih dan aman untuk diminum. Yang keempat, memisahkan makanan yang mentah dan yang matang. Yang kelima, utamakan bahan makanan yang segar dan bersih. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.